Selamat siang, mari silakan duduk Mbak. Oh iya, terima kasih. Silakan diminum dulu minumnya Mbak. Oh Siapa iya, tahu haus. iya makasih. Ini habis dari mana Mbak? Ini saya habis dari Solo. Wah jauh juga ya Mbak. Lumayan capek ya perjalanannya dari Solo ke Salatiga. Iya, ini lumayan sih. Sebelumnya ini dengan Mbak T ya. Perkenalkan nama saya Widya Angelika. Mbak bisa panggil saya dengan sebutan Ibu atau Mbak. Oh iya, baik. Bu saja ya. Ya, jadi Mbak datang ke sini atas kemauan diri sendiri ya, tanpa paksaan orang lain kan Mbak. Dan Mbak sudah mengetahui kan tujuannya apa Mbak datang ke sini? Iya Bu, sudah. Tapi saya nggak mau permasalahannya yang saya alami itu diketahui orang lain ya Bu. Oh, Mbak tidak perlu khawatir karena di dalam konseling ini sudah pasti terjaga kerahasiaannya karena kerahasiaan klien itu sudah diatur di dalam kode etik. Baik Bu, saya mau bertanya Bu, untuk administrasi itu gimana ya berarti nanti? Untuk administrasi silahkan Mbak nanti ke lantai 1 saja. Nanti di sana ada kantor yang akan melayani Mbak. Ada yang mau ditanyakan lagi Mbak? Oh sudah, tidak ada lagi Bu. Nanti saja kalau ada saya tanya lagi. Oh ya, baik kita langsung saja mulai ya Bu. Jadi bagaimana Mbak, permasalahan apa yang sedang Mbak alami? Begini Bu, saya itu memiliki masalah di tempat kerja saya. Saya tuh kan jadi tuh saya kerja di rumah sakit toh. Nah rumah sakit ini ada di Solo, tapi rumah sakit swasta. Di bagian administrasinya saya kerja. Tapi tuh saya ngerasa kalau diperlakukan berbeda sama atasan saya. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih Mbak perlakuan atasan Mbak? Saya masih kurang paham. Atasan saya tuh nggak pernah senyum lagi sama saya kayak dulu, dan saya tuh selalu dimarahi setiap hari. Sejak kapan Mbak atasan Mbak itu sering memarahi Mbak? Sejak saya cuti anak kedua Bu, kira-kira 1 bulan yang lalu. Berarti baru saja ya Bu, perlakuan atasan Mbak itu berbeda? Iya, saya juga bingung kenapa saya tuh selalu kena marah, padahal teman-teman saya yang lain tuh kadang mereka melakukan kesalahan. Contohnya saja tadi Bu, saya telat 1 jam masuk kantor karena ngurusin anak-anak saya dulu. Lalu saya dimarahin habis-habisan di depan rekan kerja saya. Wah, hari ini Mbak mengalami hal yang begitu berat ya. Iya Bu, sampai tadi saya dipanggil ke ruangan atasan saya karena masalah ini. Lalu saat itu juga saya tuh ngomong kalau saya mau dipindahin ke cabang rumah sakit yang lain saja, tetapi atasan saya tuh kayak responnya gini, di mana saja saya ditempatkan tuh saya tetap aja bikin masalah gitu loh. Nah saat itu hati saya tuh campur aduk, belum lagi ada masalah di rumah. Adakah hal yang lain bisa Mbak ceritakan terkait dengan masalah Mbak di tempat kerja? Dulu juga sempat saya tuh memakai seragam yang berbeda dengan ketentuan tempat kerja saya karena saya lupa untuk menyetrika seragam saya. Nah saat itu saya terlalu sibuk menyiapkan sarapan anak-anak saya, dan saat itu saya kena marah lagi oleh atasan saya. Apakah Mbak itu sering dimarahin oleh atasan karena ada hubungannya dengan masalah di rumah Mbak? Iya Bu, Bisa diceritakan tentang masalah di rumah Mbak seperti apa? semua pekerjaan rumah saya tuh saya kerjakan sendiri Bu. Pagi saya harus mengurus anak, menyiapkan sarapan, terus nyuci pakaian dan piring, belum lagi kalau anak rewel. Jadi saya juga nyuci piring habis nyuci pakaian biasanya. Tapi kalau anak rewel ya semua kayak merasa ini sih melelahkan saya. Lalu bagaimana dengan suami Mbak? Tidak membantu sama sekali kah? Dia tidak bisa membantu saya sama sekali Bu. Saya hanya memarahinya terusan. Terus apa yang membuat Mbak sering memarahi suami Mbak? Berawal dari saya merasa suami saya itu selingkuh dengan rekan kerjanya. Awalnya ketahuan, dan suami saya tuh meyakinkan saya kalau dia nggak menghubungi temannya itu tadi, rekannya itu tadi. Tapi beberapa minggu setelahnya tuh saya memergoi suami saya tuh menyimpan nama rekannya yang tadi itu dengan inisial nama pria. Nah saya tuh juga sempat membaca pesan mereka. Ya meskipun inisialnya tidak spesial, isinya chat juga nggak spesial gitu, tapi saya tetap merasa kesal dan kecewa. Wah, jadi Mbak berpikir bahwa suami Mbak itu telah membohongi Mbak ya? Iya Bu, saya sangat kesal jika suami saya benar-benar mengkhianati saya. Mbak terlihat sangat kecewa loh dengan suami Mbak, terlihat banget. Tetapi apa Mbak sudah pernah membicarakan masalah ini kepada suami Mbak? Saya hanya memendam saja Bu.
Apakah menurut Mbak dengan memendam saja akan menyelesaikan masalah, Mbak? Tidak Bu, saya menjadi sering marah tanpa sebab juga kepada suami saya dan anak-anak saya. Setiap apa yang saya lakukan itu selalu salah. Nah, saya juga nggak tahu itu sebabnya apa. Padahal itu anak-anak saya masih berumur 5 sama 1 tahun. Oh, saya merasa cemas loh Mbak akan kondisi anak dari Mbak yang masih kecil tadi 5 tahun sama 1 tahun ya. Iya. Karena Mbak bisa saja loh melukai kedua anak Mbak yang masih kecil. Iya Bu, saya juga menyesal sebenarnya. Baik Mbak, sejauh ini dapat saya simpulkan bahwa atasan Mbak memarahi Mbak itu karena pekerjaan Mbak yang tidak beres. Hal ini terjadi karena Mbak kewalahan. Tetapi di lain sisi, Mbak selalu memarahi semua apa yang dilakukan oleh suami Mbak. Ya tentu dong suami Mbak tertekan dan memilih untuk tidak mengerjakan apapun. Dan akhirnya semua pekerjaan rumah ya dikerjakan oleh Mbak sendiri. Dan Mbak menjadi kewalahan dalam mengerjakan tugas di rumah dan di tempat kerja. Ya, maka dari itu Mbak harus memulai berdamai dengan suami Mbak terlebih dahulu. Benar juga ya Bu, tapi saya bingung harus menyelesaikannya kayak gimana ya. Nah, diajak bicara dulu secara baik-baik. Hal ini tuh akan menumbuhkan hubungan baik. Tetapi Mbak harus ingat bahwa jangan sampai terpancing emosi lah. Semuanya dibicarakan secara tenang biar mencapai jalan keluar, biar selesai gitu loh. Baik Bu, saya akan mencoba untuk membicarakan masalah tersebut dengan baik-baik sama suami saya. Baik, mungkin sampai di sini terlebih dahulu konseling hari ini ya Mbak. Silakan Mbak melakukan hal tersebut dahulu dan minggu depan kita atur jadwal konseling lanjutan bagaimana? Baik Bu, terima kasih sekali atas waktu dan bantuannya. Bisa mungkin nanti dijadwalkan lagi di konseling lanjutan. Siap, terima kasih ya Mbak. Baik, sama-sama Bu.